Pernahkah kalian sadari bahwasanya kehidupan kita hampir sepenuhnya bergantung pada minyak bumi, mulai dari bahan bakar kendaraan, plastik kemasan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari, serta kosmetik yang kita pakai merupakan salah satu dari contoh produk turunan minyak bumi. Namun, pernahkah kalian bertanya bagaimana klasifikasi minyak bumi, apakah terdapat jenis-jenis minyak bumi, serta bagaimana perbedaan karakteristik secara kimia yang membedakan minyak bumi satu dengan minyak bumi yang lain, sehingga membedakan pemanfaatan minyak bumi tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Safitri Cahyani Tias, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi S1 Teknik Kimia, dengan NIM 21030124124120006, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai klasifikasi minyak bumi. Minyak bumi diklasifikasikan berdasarkan 4 kategori utama. Yang pertama adalah berdasarkan komposisi kimianya, yang kedua adalah berdasarkan gravitasi API, yang ketiga adalah berdasarkan kandungan sulfur, serta yang terakhir adalah berdasarkan kimia menurut Tisot dan Wells. Klasifikasi yang pertama adalah berdasarkan komposisi kimianya. Berdasarkan komposisi kimia, minyak bumi terbagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama adalah minyak mentah parafin, yang terdiri dari hidrokarbon alifatik, lilin, serta minyak bermutu tinggi. Didominasi oleh hidrokarbon alifatik atau sering kita sebut sebagai parafin, dan lilin atau hidrokarbon dengan rantai panjang. Minyak ini memiliki mutu yang paling tinggi dan harga yang paling tinggi pula. Contoh dari minyak bumi jenis parafin ini adalah minyak mentah jenis Pennsylvania. Kemudian yang kedua adalah jenis minyak mentah aspal atau sering kita sebut sebagai naphthenic. Minyak ini mengandung sebagian besar bahan aspal dengan konsentrasi parafin yang sangat rendah atau bisa terabaikan. Residu destilasi mengandung kurang dari 2% lilin dan parafin. Ciri-cirinya adalah sangat kental, fase semi padat atau bisa kita sebut sebagai liquid yang lengket, memiliki molekul yang lebih besar dan titik didih yang tinggi. Minyak aspal ini umumnya lebih murah daripada minyak parafin. Kelas yang ketiga adalah minyak mentah campuran. Minyak mentah campuran ini mengandung parafin, naften, dan aromatik hidrokarbon. Minyak ini umumnya lebih murah daripada minyak jenis parafin dan naften karena memiliki gravitasi API yang lebih rendah dan lebih berat. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan indeks karakterisasi kimia, di mana memperkenalkan rasio antara titik didih rata-rata dan berat jenis untuk menunjukkan sifat kimia fraksi hidrokarbon yang dapat digunakan sebagai faktor korelatif. Yang pertama adalah minyak bumi berdasarkan Western Characterization Factor atau KW. Dapat dihitung berdasarkan rumus berikut, yang dimana angka KW yang menunjukkan 10,5 adalah minyak bumi yang sangat naftenat. Kemudian untuk angka KW 12,9 menunjukkan minyak bumi yang sangat parafin, serta yang ketiga adalah KW kurang dari 10 adalah minyak bumi jenis aromatik. Untuk karakterisasi indeks kimia selanjutnya adalah berdasarkan correlation index atau CI, yang dimana CI dapat dihitung melalui rumus berikut, dan angka CI menunjukkan beberapa jenis minyak bumi. Yang pertama adalah angka 0-15 menunjukkan bahwasanya minyak bumi tersebut didominasi oleh parafin. Kemudian yang kedua adalah CI 15-50 menunjukkan bahwasanya minyak bumi tersebut termasuk ke jenis minyak bumi naften atau campuran. Kemudian CI di atas 50 menunjukkan bahwasanya minyak bumi tersebut didominasi oleh aromatik. Untuk benzena sendiri memiliki CI sebesar 100, kemudian untuk parafin lurus memiliki nilai CI 0. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan API gravity. Berdasarkan API gravity, minyak bumi terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah light dengan angka API lebih dari 32, kemudian yang kedua adalah medium dengan angka API 20-32, kemudian yang ketiga adalah heavy dengan angka API 10-20, kemudian yang keempat adalah extra heavy dengan API kurang dari sama dengan 10 dengan viskositas kurang dari 10.000 centripoise. Kemudian yang terakhir adalah bitumen dengan API kurang dari sama dengan 10 dengan viskositas lebih dari 10.000 centripoise.
Kemudian, klasifikasi selanjutnya adalah berdasarkan kandungan sulfur. Berdasarkan kandungan sulfur, minyak bumi ini terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah minyak bumi manis dengan kandungan 0,5% sulfur, contohnya adalah WTI, Brent, dan Nigeria. Kemudian yang kedua adalah minyak bumi jenis intermediate dengan kandungan sulfur sebesar 0,5 sampai 1,5%. Contohnya adalah minyak bumi yang didatangkan dari California Heavy dan Timur Tengah. Kemudian yang ketiga adalah minyak bumi sour atau asam, yang dimana memiliki kandungan sulfur lebih dari 1,5%. Contohnya adalah minyak bumi yang didatangkan dari Alaska North Slope serta Venezuela. Dan yang terakhir adalah klasifikasi minyak bumi berdasarkan Tissot dan Weld. Menurut Tissot dan Weld, minyak bumi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah jenis parafin, yang kedua adalah jenis naftenat, dan yang ketiga adalah jenis aromatik. Yang dimana jenis aromatik ini terbagi menjadi 3 kembali. Yang pertama adalah aromatik menengah, kemudian aromatik naftenat, dan yang terakhir adalah aromatik aspal. Baik, yang pertama adalah minyak bumi jenis parafin. Minyak bumi jenis parafin ini mengandung lebih dari 50% hidrokarbon dengan rantai terbuka. Kemudian yang kedua adalah minyak bumi jenis naftenat, di mana mengandung lebih dari 50% sikloalkana atau sering kita sebut sebagai naften. Kemudian yang ketiga adalah minyak bumi jenis parafin dan naftenat, yang dimana merupakan gabungan dari minyak bumi jenis parafin dan naftenat yang mengandung lebih dari 50% rantai jenuh dan 25-40% rantai aromatik. Kemudian yang keempat adalah minyak bumi jenis aromatik menengah yang mengandung lebih dari 40-70% rantai aromatik dan sisanya merupakan aspal sebanyak 10-30%. Kemudian yang kelima adalah minyak bumi aromatik naftenat, yang dimana minyak ini terbiodegradasi dari parafin, dan yang terakhir adalah aromatik aspal, yang memiliki ciri-ciri berat, kental, terdiri dari resin dan aspal sebanyak 50-60%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi minyak bumi. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.